Baru-baru ini beredar foto Bupati dan sejumlah camat dan sejumlah OPD Kabupaten Nganjuk berfoto bersama tanpa mengikuti protokol kesehatan pada pandemi COVID-19, sebab terlihat Bupati Nganjuk tak memakai masker. Foto tersebar di sejumlah WhatsApp dan media sosial tersebut mendapat berbagai tanggapan dari sejumlah tokoh masyarakat dan LSM. Salah satunya Sutrisno, tokoh masyarakat yang juga mantan Bupati Nganjuk ini menilai Bupati Novi Rahman Hidayat tak memiliki kepekaan terhadap persoalan yang dihadapi rakyat, terutama terkait pencegahan penyakit COVID-19. Ia menilai seharusnya Bupati Nganjuk bisa lebih meningkatkan kemampuan dan fokus kepada penanganan pencegahan COVID-19. Ya sebenarnya ya saya ini serba repot ya, itu di luar jam kerja dan di luar hari-hari kerja, tetapi perlu diingat ya bahwa jabatan seseorang baik sebagai jabatan politis maupun jabatan struktur itu melekat selama 24 jam. Ya, sehingga apapun yang dilakukan meskipun itu di luar dinas, di luar jam kerja atau tetap masyarakat tidak bisa ya saya sebagai mantan anggota DPR RI, mantan anggota MPR, tidak bisa saya lepas dulu waktu di MPR, ini di luar jam kerja, saya bukan anggota DPR, tidak bisa. Demikian juga waktu saya mendapat tugas sebagai kepala daerah, sebagai bupati, ya tugas itu melekat 24 jam, karena semua pejabat itu diberikan fasilitas yang cukup, ya baik fasilitas kendaraan, fasilitas perumahan, fasilitas yang lain, itu untuk bisa bekerja selama 24 jam fokus kepada yang sekarang sedang kita tangani. Jadi ya rasanya buat saya itu ya hal-hal yang perlulah ya koreksi ya ini. Saran Pak kepada Pak Camat atau Bupati Pak dalam kondisi seperti ini bagaimana Pak? Nah itu saran saya ya kembalikan pada tugas pokok sekarang ini ya, dengan mengingat pada peringatan Bapak Presiden ya, kita ini sebagai pedomannya ya, kita ini jalurnya memang perintahnya Presiden untuk meningkatkan segala kemampuan di dalam menangani masalah-masalah yang sifatnya extraordinary ini. Jadi hal-hal yang di luar itu sebaiknya ya di nomor 15 kan lah, tidak nomor 15 saja lah, karena tanpa itu pun bisa itu. Jadi sebaiknya kita fokus kepada tugas pokok kita di akhir-akhir ini, apalagi jumlah angka di Nganjuk untuk pandemi ini juga makin hari makin meningkat, meskipun yang sembuh juga banyak, tetapi yang baru juga muncul sudah lebih dari 75 kalau tidak salah. Ingat saya yang penjelasan dari gugus tugas itu. Ini marilah kita fokus, karena kalau tidak ini akan berakibat yang panjang ya. Anak sekolah tidak bisa segera masuk sekolah, para pedagang-pedagang juga tidak bisa melakukan tugasnya, seniman-seniman yang tugasnya manggung tidak bisa manggung. Ini kan menjadi beban nanti kalau tidak kita segera kompak menangani ini secara tidak bisa secara parsial ya, tapi secara menyeluruh, itu yang dapat. Apa tidak seharusnya Bupati ini melarang Pak Camat melakukan tindakan seperti itu Pak? Ya setelah ini saya kira harus ya toh. Setelah ini ya, setelah ada peristiwa-peristiwa ini, masyarakat sudah mulai gelisah seperti ini ya, mestinya harus peka ya toh. Pimpinan siapa sajalah ya, semua pimpinan stakeholder yang ada di Nganjuk mesti harus peka ya terhadap keluhan-keluhan masyarakat, curhat-curhat dari masyarakat ya. Jadi ya saya sekedar untuk memberikan saran, pertimbangan ya. Nah dari aku yo mbok yo karepmu ya, tapi kalau tidak itu bagi saya juga beban. Sementara menurut Wahyu Priyo Jatmiko, Ketua LSM Lembaga Kajian Hukum Perburuan Indonesia, dirinya prihatin dengan tindakan Bupati Nganjuk Novi Rahman Hidayat, sebab Bupati tidak memberikan contoh yang baik pada masyarakat di tengah kondisi pandemi COVID-19. Ia meminta kepada Kementerian Dalam Negeri dan Gubernur Jawa Timur agar memanggil Bupati atas tindakan itu dan diberikan sanksi. Dan sebagai warga Nganjuk, sebagai warga negara Indonesia, saya sangat prihatin, saya sangat menyesalkan, saya sangat kecewa, karena dengan demikian menunjukkan bahwa Bupati saya
tidak memiliki sense of crisis, tidak memiliki kepekaan sosial bahwa Indonesia, bahwa Nganjuk dalam kondisi pandemi yang angka positifnya terus meningkat. Bupati juga tidak memberikan contoh yang baik bahwa mestinya adanya konsep physical distancing, jaga jarak, malah dia menggelar pesta. Oleh karena itu saya minta kepada Kementerian Dalam Negeri, kepada Gubernur, bahkan kepada DPRD Nganjuk untuk memberikan satu sanksi, bisa itu pemanggilan maupun itu suatu permintaan keterangan mengapa dalam suasana yang mestinya Bupati itu prihatin, tapi justru Bupati mengadakan semacam pertemuan yang sifatnya mengumpulkan orang banyak di sebuah hotel berada di Kota Batu, dan ini jelas-jelas bahwa Bupati Nganjuk tidak memiliki sense of crisis. Sementara itu, Edi Srianto, Camat Tanjung Anom Nganjuk, yang ikut hadir dalam acara perpisahan tersebut mengaku bahwa acara tersebut merupakan acara syukuran purna tugas salah satu camat yang pensiun. Acara tersebut juga murni dari para camat dan di luar pemerintahan, sebab dengan biaya iuran dari para camat. Acara tersebut digelar di Batu Malang, sementara para peserta seluruhnya menggunakan masker dan mematuhi protokol COVID. Sedangkan Bupati Nganjuk hadir sebagai undangan. Ahmad Syarwani, JTV Nganjuk.